diinterogasi sama bokap. Terus baby tuh kalau nggak ada manggung, ngapain? Apa sekolah musik? Terus apa lagi? Bikin lagu? Terus apa lagi? Real aja gitu. Ini anak gue ngasih makannya dari mana nih sumbernya? Kalau lu cuma ngandelin nyanyi doang, terus kalau lagi nggak diundang nyanyi gimana? Bokap nyokap mulai menyelami lah. Karena dulu baby nggak punya tabungan misalnya, terus gue bikin rekening sama baby orang dulu tua. berarti terima amplop kantongin ya? Habisin malam itu buat minum gitu kan, kayak gitulah hidupnya. Iya, semuanya dibenahin lah, didudukin lah kita berdua. Kapan nih saya mau diminta? Ya sesegera mungkin. Ya udah nggak usah lama-lama lah. Kami nggak mau nanti jadi fitnah, nggak bagus. Pulang dari situ kita ngobrol, gimana nih aku cuma punya 2 juta. Semuanya surprise, semuanya yang Tuhan kasih itu yang terbaik di antara semua skenario gue, baby. 40 the latest Bunda bakal berhijab. Hai guys, Sophie Navi Talks kali ini akan sedikit berbeda. Akan tayang back-to-back episode Baby Romeo disambut Meisya Siregar sebagai sebuah duologi yang tak terpisahkan. Jadi minggu ini dan minggu depanmu akan diisi kisah mereka berdua yang sungguh saling mengisi. Selamat menonton. Jadi gue Wah, this is the new Meisya nih. Iya, akhirnya gue berdoa itu setiap hari, Sof. Gue setiap hari. Sampai akhirnya teman gue bikin acara ulang tahun, temanya Arabian Night. Simple, ini lucu. Orang-orang kalau misal berhijab tuh pasti dimimpiin sakit, dimimpiin meninggal, jatuh dulu apa segala macam. Nah gue tuh sesimpel acara ulang tahun Arabian Night, gue nggak mau pakai baju belly dance, gue milih kerudungan tapi nggak tutupan, nggak lehernya nggak ditutup, jadi gue cuma selipin kerudung doang. Terus Putri gitu. Jasmine tanpa udel deh. Iya, kayak gitu. Sama Feni-nya Irgi. Acara bareng sama dia. Dia pun belum berhijab. Kita datang kerudungan doang. Terus pulang dari acara, salah satu teman kita ini sudah berhijab. Lo tahu, sepanjang jalan di mobil itu obrolannya dia tanpa gue tanya, tanpa gue ngomong apapun, tanpa gue pancing, tiba-tiba dia ngomong apa yang ada di kepala gue, Sof. Orang ini? Temen gue ini namanya Vita. Semua dia omongin, dari sampai Z semua. Ini orang apa sih? Ini maksudnya apa ya nih orang? Kayak ada yang ngebocorin gitu loh. Ini loh si Meisya tuh ragu kalau berhijab tuh nanti begini-begini, nanti begini. Terus dia cerita, gue tuh ya gue tuh berhijab tuh belajar loh dari awal. Laki gue tuh ya misalnya gue, ke Bali panas, aku nggak mau kalau berhijab nanti nggak enak, aku nggak bisa nikmatin Bali apa. Akhirnya laki gue tuh sewa villa private biar gue tetap bisa bikinian yang lihat cuma suami gue doang. Awal-awal tuh gue kayak gitu, dia bilang gitu. Belajar ya? Kayak sepeda roda 4. Iya. Terus dia ceritain prosesnya, dia pertama kali dijemput anaknya, dia masih pakai yang kerudungan begitu doang, terus gue bawahnya gue masih pakai celana pendek, yang penting dari jendela kelihatannya berhijab. Gue ngakak-ngakak, sampai akhirnya gue ngeliat dia gini, ternyata ringan ya. Nggak sesusah yang lo pikir. Lo kayak, lo mau masuk kolam berenang, lo ketakutan, dalam tapi begitu lo nyemplung, enggak kok, ternyata nggak dalam, bisa kok, seru kok gitu. Terlalu banyak ketakutan yang gue ini. Nah begitu pulang, gue iseng tuh gue lilit ke leher baby lagi di ruang tamu. Terus begitu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kamu cantik banget, dia ngeliat gue. Yang bener aku cantik, aku hijaban ya besok. Banyak mulut lo gitu, banyak mulut lo gitu, ngomong melulu, bosan aku gitu. Nih, kamu kalau udah niat mau berhijab, kamu nggak perlu nanya aku. Ini between you and Allah. Ini pertanggungjawaban kamu. Aku nih suami support aja. Kamu nggak akan nanya lagi. Besok kamu keluar dari rumah, kamu keluar dari kamar, kamu udah berhijab. Udah, gitu aja sayang. Gak usah kebanyakan mikir. Aku nih cuma support kamu. Udah, besokannya karena dia tahu emang itu keinginan hati kamu ya. Besok udah gue langsung berhijab dengan masih nggak jelas gitu, Sof, konsepnya nggak ngerti apa, pokoknya ketutup. Konsepnya nggak jelas nih apa sih gitu ya. Bodoh amat gitu. Terus gue pegangan tangan sama baby keluar rumah. Takutan gue. Takut judgement. Kayak apa ya? Gue kayak gila, gue dulu bikinian nggak malu, nggak takut, tapi ini gue berhijab keluar rumah gue deg-degan. Wow. Kayak gue, wah nih orang ngomong apa nih ya gue berhijab. Iya apaan sih lo, so suci, iya apaan sih lo. Alah, gue tahu lo paling kerdus, stigma kayak gitu yang gue paling takut.
Tahu kerdus ya guys, kerudung dusta. Jadi kayak cuma nutup doang tapi kelakuannya caur gitu. Terus wah udah ketakutan. Ada Ari Untung sama Fenita Ari ngelewat. Sayang, belok kiri. Kamu kenapa sih? Enggak, aku nggak mau ketemu dia. Takut dihakimi. Gue takut kayak misalnya akhirnya lo gitu. enggak, atau kayak gitu, atau enggak lo sok-sokan lo udah belajar ini belum nih, underestimate. Pokoknya ketakutan. Wah gila. Sampai pada akhirnya baby bilang, sayang, kamu tuh berhijab buat siapa sih? Buat omongan orang, buat Allah. Udah gini loh sayang, aku nggak mau ya kamu berhijab. Kamu berubah jadi orang yang ngerasa ngeliat teman-teman kamu nih yang belum berhijab kayak, gue ada satu level nih dari lo. Ada istilahnya tuh, holier than thou. Nah, apa itu artinya? Ya itu, merasa lebih suci daripada satu tingkat dikit sih gue, tapi dikitan gitu. Awas ya, aku nggak pengen loh. Aku pesen aku satu itu. Jangan kamu ngeliat rendah orang yang belum nutup aurat. Mau teman-teman kamu, mau saudara, mau kakak kamu, kakak gue kan belum berhijab. Jangan pernah kamu posisiin diri kamu kayak gitu. Ini pembuktian dan pengabdian kamu sama Allah. Ini personal sayang. Ini kamu, bukan kamu sama manusia. Kamu nggak punya kewajiban ngebuktiin sama orang, hey gue udah berubah guys gitu. Nggak ya. Jadi baby wanti banget soal sama gue. Akhirnya ya untungnya adalah dia mau mendampingi gue dan sekaligus ikut untuk belajar sama-sama sama gue. Kita nyelam bareng, kita kelelep bareng, kita ambil nafas bareng, semua proses kita jalanin bareng-bareng sambil saling ngingetin satu sama lain bahwa kita nih masih seujung kuku. Kita nih masih fakir ilmu. Kita masih jauh dari suci, jauh dari sempurna, jauh dari pintar, jauh dari hebat, jauh dari soleh dan soleha. Kita cuma berproses. Kita belajar dan gue alhamdulillah Allah kasih jalan gitu loh. Kalau misalnya nggak kasih jalan itu, baby masih jalan di tempat, gue pasti akan ngos-ngosan sendiri. Nggak imbang ya. Jadi jodohnya seperti kurang sepadan begitu. Itu juga anugerah loh, Mes. Banget. Anugerah, nggak semua orang ketika mereka mengalami perubahan spiritual, pasangan bisa nggak usah mengikuti lah, mengimbangi aja. Ya. Akhirnya membuat anugerah yang udah dapat pencerahan itu karena kita manusia ya, kedagingan besar gitu kan maksudnya. Akhirnya jadi kayak gue harus doa nih karena lo kurang-kurang doanya. Jadi ya itu holier than thou tadi. Kayak gitu. Tuhan ngejaga lo sampai segitunya ya. Iya. Itu anugerah lo. Masya Allah, alhamdulillah. Anugerah. Sekarang kalau dulu tuh gue sama baby tuh kayak kita harus punya second property. Kita harus punya second car, anak-anak masa depannya begini-begini. Kalau sekarang tuh gue enak banget hidup, Sof. Artinya gini loh, gue bukannya mau takabur ya. Artinya goal hidup gue sama baby itu sekarang adalah menjalani apa yang ada sekarang. Gue nggak pernah ada worried lagi untuk mikirin anak gue nanti kuliahnya gimana, sekolahnya Bambang masih panjang apa segala macam. Tetap gue punya planning secara finansial, tabungan anak-anak, asuransi segala macam itu mah udahlah ya, nggak usah diomongin, itu emang udah harus. Tapi dalam arti gue punya ketakutan kayak, duh sayang ketar-ketir nih udah akhir bulan, aduh cicilan gimana ya. Gue tuh sekarang udah mau baby kayak gini, tenang aja, pasti dicukupin. Terus bener Sof, cukup aja tiap bulan nutup. Pada saatnya harus bayar cicilan ada. Pada gue nggak dikasih lebih ya, gue nggak berkelimpahan. Tapi setiap gue ada keinginan, Allah kasih, ayo, enggak, udah, emang belum rezekinya. Gue tuh bisa ngejalanin hidup sekarang seseringan itu. Jadi kalau misalnya anak-anak nih gue bilang, sayang jangan makan di situ ya, bunda sama papa lagi nggak ada duit nih, mahal. Kita makan di ini ya. Anak gue tuh sudah gue didik dengan hidup nih begini loh nak. Ada gitu gininya loh. memang. Ada begininya, kita lagi ada, hayo, tapi jangan lo lo nggak bisa juga makan di pinggir jalan. Iya, harus bisa. Harus bisa. Kalau kata istilahnya teman-teman Buddhis tuh impermanence. Jadi happy juga ya nggak selamanya. Ya. Lo sedih juga nggak selamanya. Kalau kata orang Jawa bilang apa ya itu?
sak Matthew. Jadi ya nggak apa cukup ya. Iya. Tidak berlebihan, semua pada tempatnya. Iya. Semua pada tempatnya. Iya yang bener Fetty Vera dah emang. Apa? Sedang, Yang sedang saja. Iya. Yang bener tuh lagunya tuh orang. Iya, emang bener banget tuh. Iya. Si Fetty Vera bener banget. Karena apa sih? Apa ya? Kesenangannya tuh sekarang gue ngumpul sama anak-anak nemplok kumpul di satu kamar gitu ya di keruntelan. Itu tuh apa? Nggak nyari kesenangan di luar lagi dengan ketemu sama teman-teman gitu ya. Kalau dulu kan nyari kesenangan dengan mencari kesenangan gitu loh. Tapi Sekarang kalau itu adalah ini nih kalau bahasa Inggrisnya nih kalau nggak salah gini nih Meske. Jadi bukan happiness tapi joy. Yes. Ya kan? Yes, Joy. exactly. Gue pernah dijelasin tuh sama orang Beda dulu. ya, Beda. happiness sama joy. Happiness itu adalah kayak lo main bola basket udah dipompa, lo dribble dia membel, lo happy. Iya. Tapi ketika bola basketnya membelnya karena agak kempes, nggak sesuai harapan lo tetap punya joy. Lo mungkin nggak happy sih, Iya. sebel, aduh mana pompa, gue mau Iya. pompa nih bola. Tapi joynya tetap ada Iya. karena yang bisa ngasih joy itu ya hanya Tuhan, Iya, ya kan? kayak gitulah ya Sumber analoginya. ya joy atau sukacita itu. Wow. Perspektifnya berubah. Tapi mungkin udah umur kali ya, Sof. Gue udah tua ya. Udah udah 44 banyak gue. juga yang udah Udah 44, baby udah mau gocap setahun lagi. Iya, gue sama baby udah mau Emang gocap. udah waktunya. Emang udah waktunya, udah fasenya. Kalau gue bilang hidup orang tuh pasti ada fasenya. Dan Ada gue juga udah yang udah gocap masih Iya. ya bukan mau menilai iya. orang Beda-beda tapi maksudnya fasenya ya. iya kan setiap orang apa ya pengalaman spiritualnya itu pasti Tuhan bicara di hati mereka menurut gue. Tapi kan Tuhan itu memberikan free will ya. Iya. Jadi kapan lo mau nangkep? Iya. Semakin Bener, setuju lo gue. kabur, Iya. ya Tuhan nggak marah sih. Cuma ya itu hidup lo sulit gitu karena lo run away from your purpose terus. Kayak cerita lo waktu muda itu kan kabur Emang, mulu kan. jatuh. bener, Temanya bener. kabur. Kalau sekarang temanya adalah hadir, ya siap, saya Iya. hadir. Ya Tuhan apa job berikutnya, Iya. kerjaan berikutnya. Speaking of job, lo masih MC kan? Kalau Masih, presenter TV udah masih. nggak ya? Nih gue tanggal 20 ada MC wedding. Gue paketan, baby nyanyi, gue yang MC. Oh, sama Paket kayak hemat. kita. Iya. Dari tadi kita sama terus Iya. ya. Jauh sama Batak Ember. juga. Mungkin memang itulah formulasi kurasa Ember. ya. Paling gampang dijual paket hemat ya kan? Paling gampang itu. Oh gitu. Jadi kalau manajer gue lagi propose, nggak mau sama Mas Baby. Nani, Enggak, gue udah nggak mau Mbak Nani. oh sama? Sama Hotland. Oh Hotline, oke ya. Hubungi Hotline di sini untuk MC Paket-paket paket hemat. Baby dan Mesya ya. Bobby akhir. dan Mesya, tapi Baby dan Mesya bukan itu cuma buat kami aja. Oke, jadi buat anak-anak nih sekarang apa harapan lo untuk mereka kayak si kakak pengen kuliah apa, Lui apa? Kalau mama kan masih kecil banget ya. Iya. Kalau Syabila, ini bedanya zaman kita dulu sama anak-anak sekarang. Syabila tuh alhamdulillah banget, dia tuh dapat jalur prestasi untuk PTN Wow. dari sekolahnya. Kemarin nilainya dia, gue sampai kaget sama baby. Jadi orang tuanya ini anak anak siapa? orang apa bukan nih? Kok bagus banget 90 semua di atas 90. Gila, tinggi banget Kak nilai kamu. Makanya dia dapat jalur. Cuma di sekolahnya itu kalau jalur itu nggak dipakai, dia nggak ambil PTN itu, sekolahnya kuotanya akan dikurangin dan di blacklist, nggak akan dapat kuota lagi. Dan akhirnya personal tutornya ngomong sama kita, orang tuanya bahwa Syabila mau kemana, mau ngapain, mau ambil apa, harus jejak dulu. Nah ternyata dari awal, gelombang pertama dia masih semester awal kelas 3 SMA, kan udah buka tuh beberapa universitas swasta. Dia udah nyobain gelombang 1 di Prasetya Mulia, ambil branding. Yang mana jurusan branding ini tidak ada satupun di kampus, di universitas lain. Hanya ada di Prasmo. Akhirnya dia bilang, kamu nggak mau bisnis aja Kak, bisnis internasional. Papa tuh pengen banget loh kamu tuh nguasain bisnis. Karena nanti kamu mau jadi penyanyi, mau jadi apapun, tapi kamu punya basic bisnis. Nggak apa, terlalu general, aku pengen lebih spesifik. Udah nih, terus akhirnya gue bilang, Kak, kamu nggak mau ITB, kamu tuh gambarnya bagus banget loh. Kamu nggak mau ngambil DKV atau ngambil
apa tuh namanya, ada juga ITB Internasional jurusannya apa sih, bisnis internasional. Nggak mau ambil Kak, ITB loh Kak gitu. Maksudnya Bunda bakal bangga banget sih kalau kamu bisa ITB. Enggak, aku nggak kepengen. Jadi berapa kali kita saranin mental, dan gue ngeliat akhirnya baby kayak, oh nih anak tuh bener-bener tahu apa yang dia mau. Dia pengen banget branding sampai akhirnya dia nggak ambil jalur prestasi itu, dan gue harus legowo. Jadi kalau misal pertanyaan tadi lo harapannya apa, harapan gue sudah terpenuhi dengan melihat anak pertama gue tahu apa yang dia mau. Oh, that's good. Udah itu aja. Yang penting dia tahu apa yang dia mau. Dan dia bisa mengkomunikasikan. Dan dia bisa bertanggung jawab, dan itu bukan emotionally. Jadi gue sama baby tuh cuma berupaya untuk, Kak, ini loh ada pilihan ini, kalau kamu begini, kalau kamu ambil pilihan ini kamu bisa kesini. Kita cuma ngasih insights, tapi begitu dia untuk decide, dia yakin banget bahwa jawaban dia gue ngeliat dia bisa bertanggung jawabin. Karena Bun, branding itu ya Bun, Bunda tahu nggak sih di sana tuh semester 2 udah dicemplungin ke perusahaan company, aku udah harus dikasih challenge kayak, oke, lo gimana bisa branding ini produk apa segala. Aku seru karena IB kan dia. IB tuh lebih senang hal-hal yang langsung terjun lapangan. Jadi gue ngelihat, oh ya udahlah anak IB dia nggak suka belajar yang gimana-gimana, dia lebih senang praktek. Dan gue ngelihat dia tahu branding itu bisa luas, nggak cuma produk, tapi bisa branding diri dia sendiri, bisa kemana-mana. Akhirnya gue pikir ya udahlah kita ikutin aja maunya. Wow. Louis, kalau Syabila kan aku tahu dia pinter bikin lagu loh. Iya. Ada di YouTube tuh lagunya. Alhamdulillah. Kalau Louis lebih kemana dia? Louis ini belum menunjukkan mau kemana. Karena lo anak berapa sih? Gue anak pertama selalu tahu mau kemana. Anak kedua tuh kan ajaib ya, kayak baby tuh di antara 2 dan 3 kan dia. Middle child. Dia middle child. Jadi kayaknya dia tuh seneng banget masak. Dia seneng banget masak, eksperimen melulu. Dia di dapur tuh kerjaannya bikin pecah kepala karena dia nggak pernah bersihin habis masak-masakan. Kesel banget gue. Tapi gue ngelihat dia kayaknya bener-bener seneng banget. Terus nyanyi pun dia menonjol banget. Dia seneng banget nyanyi, tapi dia nggak kompos. Kalau Syabila dia seneng nyanyi, tapi dia seneng kompos. Gambar Syabila seneng. Kalau Luisa ini masih ngeraba-raba. Jadi kayak, Bun, aku nggak tahu nih mau ngapain. Aku tuh cuma gue lebih berani ngelepas Luisa karena dia akalnya tuh 1000. Kalau Syabila kadang-kadang karena anak pertama waktu itu gue masih trial error, banyak banget keputusan-keputusan yang dia bikin, dia masih nanya sama orang tua dan dia nggak jejak gitu loh untuk making decision. Tapi kalau Luisa, dia itu kalau punya mau dan dia punya momen-momen yang terdesak, dia bisa berani ngambil keputusan. Dan dia bisa nyari cara gimana biar Bunda Papa nggak ketahuan aku pakai aplikasi jajan online-nya Bunda sama Papa. Oh gitu iya, anak kedua banget. Akalnya panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Gue sampai ngelihatnya, tapi gue ngelihat ini ada sisi positifnya. Jadi gue nggak terlalu takut karena dia lebih survive kayaknya. Iya. Betul. Mau gue bantai kayak apa, dia nggak pernah nangis. Kalau Syabila, lempeng. Oh, anak pertama bisa, lebih sensitif. Perasa, ya. Biasanya. Iya. Kalau Bambang belum ketahuan sih. Dia masih kayak di antara kedua ke kakaknya sama adeknya. Si adik-adik ya. Gue sih berharap dia bisa jadi laki-laki Batak yang care sama kakak-kakak perempuannya ya. Maksudnya dia punya mental baja lah. Tapi juga respect sama perempuan in the same time. Yeah. Dan yang paling penting ya itu, gue pengen dia bisa tahu lah apa yang dia mau. Dia mau ngapain, serah deh. Mau main bola, ya? Mau jadi musisi, mau jadi apa, serah deh. Yang penting dia tahu maunya apa. Iya. Oke guys, jamaah ada pertanyaan? Jamaah. Lu pasti sering dapat tawaran program gitu deh. Iya. Lu ambil nggak? Ambil lah, karena sekalian belajar kan, sekalian belajar. Iya, sambil menyelami nama. Oke.
Jadi ya itu dia hari ini ngobrol-ngobrol kita dengan Meisya Najelina Siregar. Kita sudah Panjang Meisya ya? Najelina Siregar Romeo. Enggak ya? maksa, enggak usah maksa. Mega Nanda. Enggak juga. Oh, enggak ada marganya kawan itu Nggak ya. perlu lah. Iya ya udahlah ya udah. Jadi ya makasih banget kita udah boleh ganggu liburan kamu. Nggak Makasih apa-apa banget dong. buat ceritanya yang menurut aku sangat mencerahkan buat kami-kami yang mendengarkan. Kita belajar tentang kepatuhan hari ini. Kita belajar tentang berserah kepada Tuhan, kepada Allah yang memberikan kehidupan ini udah lengkap dengan skenario-nya Yes. gitu. Ya, kalau kita mau belok-belok ya terserah sih, tapi lebih lama dan lebih menyakitkan aja mungkin nyampenya Iya. gitu ya. Dan hidup ini selalu ready untuk plot twist karena sebenarnya sesungguhnya itu bukan plot twist, yang plot twist jangan-jangan kita, Iya, ya kan? iya. Karena jalannya kan udah tetap nih, Uh-uh. tapi kita yang plot twist. Ya udah gitu aja deh. Thank you ya, banget Sof. Mesko. Kita makan siang di mana, nih? Lalu kan mau foto abis ini. Jam berapa emang? Ini udah mau Cukup jam kali. enggak, ini mau jam udah foto. Oh iya, paling makan foto dulu. Oh ya, rendang natulang masih ada ya? Masih rendang dan tulang, nih, Anda baju udah ini, lihat nih, autopilot. ini. Ini baju salah satu kolaborasi aku. Iya. Terus udah gitu Tapi ada. masih ada kan MS? Masih Meisya ada Siregar. tapi lagi mati suri. Heeh. Ya kan persaingan dunia fashion Oh hijab gitu. itu kan luar biasa. Tapi kalau collab masih bikin? collab masih collab. Masih Ini collab sama siapa beberapa kemarin? brand. Ini Brand Brand. B&B. Oke. Jadi ya gitulah, Sof. Kalau kita nggak punya bisnis sendiri, tapi kolaborasi itu salah satu peluang untuk making money. Ya. Karena sharing profit lumayan. Ya. Kita cuma posting-posting dan pakai koleksinya. Ya. Dan kalau orang suka, kita bisa dapat cuan. Oh, hebat. Oke guys, kita belajar banyak dari Eda ini hari ini, Inang Pajahoras yang dari Bandung sebenarnya. Dan ternyata dia pernah melihat aku di Salon Dedi Sukma. Kayaknya kita harus syuting di Salon Dedi Sukma deh one day. Thank you for listening dan jangan lupa bahwa hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari guys. You are loved. Sampai bertemu di episode-episode lainnya. Bye. Bye.